Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ketahanan nasional. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nadisa Ratika sebagai moderator dan rekan saya Nasya Putri Arsinta sebagai pemateri. Saya Natasha Megadewi sebagai materi. Saya Natalia Angelita sebagai materi. Saya Nilwintan Berliana Anggreni sebagai pemateri. Baiklah, saksikanlah video kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergik mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Konsepsi ketahanan nasional (Tahnas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara yang dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi perkembangan teori ketahanan nasional. Jika dirumuskan, ketahanan nasional sejak awal diperkenalkan sampai saat ini, kita telah secara kritis, maka akan terlihat bahwa konsep atau teori ketahanan nasional telah mengalami berbagai perkembangan sebagai berikut. Yang pertama ada ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis. Sebagai kondisi dinamis, maka ketahanan nasional mengacu kepada pengalaman empirik, artinya pada kenyataan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Dalam hubungan ini, maka yang menjadi fokus perhatian adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG di satu pihak, serta adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan keempat di pihak lain untuk dapat memahami perkembangan kedua hal tersebut. Maka bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengadakan telaahan strategi nasional atau telestranas sehingga dapat diketahui ATHG yang gak mungkin kita hadapi bangsa Indonesia di semua bidang untuk setiap 10 tahun ke depan, serta kekuatan apa yang kita miliki buat mengatasinya. Yang kedua itu ada ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan negara. Dalam kaitan ini, maka fokus perhatian diarahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Artinya, suatu bangsa dan negara akan memiliki ketahanan nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata atau mengharmoniskan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik. Lalu yang ketiga ada ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Sebagai metode berpikir, maka berarti suatu pendekatan ketahanan nasional yang membedakannya dengan metode-metode berpikir lainnya. Dalam dunia akademis dikenal dua metode berpikir, yakni metode berpikir induktif dan dedukatif. Metode yang sama juga digunakan dalam ketahanan nasional, tetapi dengan suatu tambahan bahwa dalam metode berpikir ketahanan nasional, seluruh bidang atau gatra dilihat secara utuh dan menyeluruh atau komprehensif integral. Karena itu metode berpikir ketahanan nasional disebut juga dengan metode berpikir secara sistematik.
Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur dalam ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Konsepsi ketahanan nasional adalah pedoman untuk meningkatkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan, namun tidak melepaskan aspek keamanan. Pedoman yang digunakan adalah Astagatra, yaitu sebuah hubungan yang saling terkait satu sama lain dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Kesejahteraan adalah kemampuan bangsa untuk menciptakan kemakmuran bagi warga negaranya secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu pembelaan negara. Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlakukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan ketuhanan negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa. Sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Bela Negara Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang melaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu Indonesia dan perdamaian dunia. Dalam suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, seperti halnya individu sebagai makhluk sosial. Negara tentunya akan memerlukan negara atau komponen yang lain. Bahkan, ada pula negara yang memiliki keterkaitan serta ketergantungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Jika adanya keterkaitan antara negara dengan negara lain tersebut, tentunya ada sebuah hubungan yang baik. Salah satunya merupakan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Dengan negara-negara lain dinamakan masyarakat global, ditandai adanya saling ketergantungan antara bangsa. Adanya persaingan yang ketat dalam suatu kompetensi dan dunia cenderung berkembang ke arah perebutan. Pengaruh antara bangsa, baik lingkup regional maupun lingkup global. Namun, pada kenyataannya, masih banyak hubungan yang bertentangan antara negara satu dengan negara yang lain, yang mengakibatkan terjadinya konflik dan terusiknya perdamaian dunia. Konflik biasanya dipicu dengan adanya masalah dalam hal sosial, ekonomi, politik, agama, maupun kebudayaan. Terjadinya konflik akibat adanya keserakahan, kurang saling menghargai dan mengerti antara satu dengan yang lain. Dari masalah di atas, dalam makalah ini akan membahas apa yang dimaksud dengan perdamaian dunia itu sendiri, dan cara mewujudkan perdamaian dunia, serta partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.
Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Gelap tapi